Kenakalan remaja. Kelompok 1. Anggota Ahmad Muhammad Imam Utomo, Ahmad Murhansyah, Ayuniza, Faiz Bila, Ferus Alfarisi Irwansyah, Febria Rahma Atmoyudo, Almira Maiza Rohim, Gevina Quinsyah Saniyah. Pengertian remaja. Masa remaja, usia kisaran 13-19 tahun, merupakan tahap penting dalam perkembangan psikologis manusia sebagai peralihan dari anak-anak ke dewasa. Sebelumnya, anak melewati masa pubertas usia 9-13 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik dan biologis serta pencarian identitas diri. Masa remaja bersifat labil sehingga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan dan pendidikan yang positif akan membentuk karakter dan akhlak yang baik. Sedangkan lingkungan negatif dapat berdampak buruk karena rasa ingin tahu remaja tinggi sekali dan mereka lebih dekat dengan teman sebaya. Penanaman nilai-nilai moral serta kegiatan positif sangat penting untuk mempersiapkan masa depan anak yang baik. Bentuk akhlak terpuji. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud melalui persaudaraan, baik persaudaraan sesama muslim, sesama warga bangsa, maupun sesama manusia. Dalam pergaulan remaja, Islam membolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan selama tidak melanggar batas dan membuka peluang perbuatan dosa. Islam menekankan kesucian pergaulan dengan menjaga jarak untuk mencegah kerusakan moral dan sosial. Untuk menghindari zina, Islam menetapkan batasan seperti larangan berdua-duaan dengan non-mahram, larangan bersentuhan fisik yang dijaga dengan disertai nafsu, serta larangan bergaul dengan lingkungan yang dapat menjerumuskan pada perilaku yang menyimpang dan perbuatan merusak seperti LGBT, tawuran, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap tertinggi perkembangan kognitif yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, hipotesis, dan memecahkan masalah kompleks. Perkembangan yang sehat memungkinkan remaja mengembangkan intelektualitas melalui belajar disiplin baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka mampu menghasilkan karya bermutu di bidang seni, sains, dan teknologi. Oleh karena itu, remaja perlu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan akademik dan non-akademik, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan sebagai bekal masa depan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh adalah sikap tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai sesama, baik antara sesama muslim maupun dengan non-muslim, tanpa memaksakan kehendak atau mementingkan diri sendiri. Nilai utama tasamuh adalah menghargai perbedaan untuk menemukan persamaan dalam batas tertentu. Islam mengajarkan persatuan di antara sesama muslim dan melarang permusuhan karena mereka bersaudara. Terhadap non-muslim, sikap tasamuh dianjurkan dalam urusan duniawi, namun tidak dalam hal akidah, syariah, maupun ibadah. Yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial memungkinkan manusia berinteraksi tanpa batas, ruang, dan waktu. Jika digunakan dengan tepat, media sosial akan bermanfaat bagi perkembangan peradaban. Namun, penyalahgunaannya dapat merusak nilai persatuan dan membahayakan kehidupan sosial serta berbangsa. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan dengan niat yang baik, bersumber dari informasi yang kredibel, membaca dan menimbang manfaat serta mudarat berita, tidak mudah terprovokasi, serta memanfaatkannya untuk belajar, dakwah, dan mempererat persaudaraan. Selain berdampak hukum sesuai UU ITE, penyalahgunaan media sosial juga bernilai dosa yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah dampak positif dari akhlak terpuji. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana tercermin dalam kemampuan bertindak sesuai norma, hukum, agama, kebiasaan, dan kesusilaan, yang dengan mempertimbangkan situasi serta akibat perbuatan. Perilaku ini membentuk pribadi remaja yang berwawasan luas, memiliki tingkat rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.
Yang kedua adalah menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri pada remaja penting untuk ditanamkan agar mampu bertindak tanpa bergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh. Kemandirian membentuk pribadi yang tangguh, berprinsip, serta berpegang pada ajaran agama, moral, dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas tersebut. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama adalah menutup aurat. Remaja perlu membiasakan menutup aurat untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Cara berpakaian harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu menutup bagian tubuh yang wajib, tidak transparan, dan tidak ketat meskipun mengikuti zaman. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan lawan jenis diperbolehkan selama tidak membuka peluang dosa. Remaja harus menjaga jarak dan norma pergaulan agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Mengajak teman berbuat baik, bernilai pahala, dan merupakan wujud kasih sayang. Remaja dapat melakukan kebaikan dengan menjaga persatuan, aktif dalam organisasi kepemudaan, serta peduli dan menjaga lingkungan. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Masa remaja harus dipergunakan sebaik mungkin, yaitu dengan cara mengisi waktu untuk kegiatan yang positif. Kegiatan yang dapat diikuti oleh remaja untuk mengisi waktunya sangat bervariasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Apabila para remaja memanfaatkan waktu dengan tepat, maka akan dapat mempersiapkan masa depannya dengan sedini mungkin. Yang kelima, tawaduk kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kepada yang lebih tua, para remaja harus menunjukkan sikap hormat, tawadhu atau rendah hati, dan kepada yang lebih muda harus mengembangkan sikap sayang dan dapat membimbing yang lebih muda untuk berperilaku sopan. Dalam hal bergaul dengan yang lebih muda, maka remaja harus dapat dijadikan contoh bagi adik-adiknya. Yang terakhir, santun dan rendah hati. Santun dan rendah hati adalah perilaku mulia yang harus dimiliki oleh tiap manusia, tak terkecuali para remaja. Sikap santun dalam pergaulan akan memberikan kenyamanan, sehingga orang dalam pergaulan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk berada dalam lingkungannya. Orang dengan sikap rendah hati akan menandang dirinya pada posisi yang benar. Apabila sedang mendapatkan keberuntungan, maka membuatnya tidak sombong dan lupa diri. Tetapi, ketika sedang diuji dengan kegagalan, maka tidak membuatnya putus asa dan patah semangat. Bentuk akhlak tercela. A. Pergaulan seks bebas. Pergaulan seks bebas tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual hanya sah setelah menikah. Tindakan ini dapat menyebabkan masalah seperti penyakit kelamin, aborsi, dan kesulitan menentukan orang tua. B. Tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek dan lain-lain. Terkadang terdapat remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui apa masalahnya. C. Mengonsumsi minuman keras. Konsumsi minuman keras mengandung racun protoplasmik yang dapat mengganggu sistem saraf. Hal ini membuat pemabuk kehilangan kendali, potensi melakukan keributan atau kekerasan. D. Menyalahgunakan narkoba, yang mencakup narkotika dan psikotropika. Dimulai dari penggunaan medis namun sering disalahgunakan. Penggunaan tanpa pengawasan dokter dapat berbahaya dan menyebabkan ketergantungan. Dampak akhlak tercela. Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar serta antar kelompok masyarakat sering terjadi dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. B. Hilangnya budaya malu. Selanjutnya, hilangnya budaya malu menjadi masalah serius. Rasa malu adalah bagian dari iman yang membuat seseorang hati-hati dalam berperilaku. C. Menimbulkan masalah kesehatan. Terakhir, menyalahgunakan narkoba menimbulkan berbagai masalah kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Seperti dalam kesehatan akan terjadi penularan virus HIV atau AIDS, dan dampak negatif dari minuman keras dapat menyebabkan mabuk, cedera, atau kematian. Menghindari akhlak tercela. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh penting untuk remaja.
Setiap larangan Allah seperti minuman keras dan pergaulan seks bebas memiliki hikmah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. B. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul juga penting dalam interaksi sosial dan ada tata aturan yang harus diikuti. Remaja harus menjaga kehidupan di masyarakat agar tercipta harmoni dan tidak terkucilkan dari kelompoknya. Dan yang terakhir, mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu, misalnya al-asr, al-lail, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Remaja harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan ma'bunu fihima katsirun min nasi sihah wal fara' wara Bukhari. Artinya dari Imam Abbas, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih